bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Hekal. Cakap aja. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hekal dengan NIM 2109 1108 Saya Ramadhan Putri dengan NIM 2109 110796. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu advokat yang berada di Pekanbaru, yakni Kanda Slabi SHMH, merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Riau angkatan 2018. Baby, if she's in the I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? When I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Berapa lama sih Bapak Suwardi ini menjadi seorang advokat? Kira-kira Bapak udah berapa lama sih jadi advokat gitu? Advokat nanti 2017, 18, 19, 20, 21, 23 di tahun. Memang fase pengacara itu di 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kamu sampaikan sama kawan lain. Pengacara itu fase 5 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga itu kita fokus ke tahun pertama nih fokus konsep, kedua konsep, ketiga mulai itu apa koordinasi, yang keempat lima itu mati. Kalau misalnya belum berubah, misalnya dari motor ke mobil lah, berhenti gimana? Jadi fase pengadaan itu 5 tahun. Orang pengadaan itu nggak mudah. Abang nanti 130 orang. Setting pengacara 2017 130 orang. Yang bertahan cuma berapa? 9 orang. Dan kemana selebihnya? 121 orang itu kemana dulu? Udah. Kerasnya dia mengacara itu karena banyak orang waktu. Kasus paling berat apa sih yang pernah Bapak Suwardi tangani? Apa sih yang paling berat yang udah pernah Bapak tangani? Kalau pengacara itu nggak ada yang berat, nggak ada yang mudah. Semua perkara udah diketahui. Yang menarik ya, kalau pengacara itu kan berat itu tantangan. Yang mana yang menarik ketika itu, dulu pernah menarik perkara tindak pidana korupsi ke Tipor. Mungkin tahun 2013 itu ada perkara korupsi dokter RSUD sampai demo dokter dipidana, ya kan? Stop perawatan 3 hari di rumah sakit se-Riau se-Indonesia lalu itu dan alhamdulillah bebas. Perkara Tipor se-Indonesia bebas ya di Pekanbaru, boleh cek di Google dan siapa pengacaranya. Itu pertama. Jadi
tantangan tuh ketika tuh dapat perkara yang berat. Tantangan bukan berarti kita nggak mampu. Kayak mana cari celah? Oh ini kayak ini, kayak mana? Bekas bukunya kita harus baca semuanya. Bukan baca buku itu, buku nalar buka asal satu tuh. Ya dosen amat lah teori, tapi prakteknya. Jadi kalau perkara itu baca semua berkas baca. Koma pun kita tahu gimana nanti dari tanya. Jadi nggak mudah ya pengacara. Terus juga kalau tantangan yang paling berat ini kadang koordinasi sama penyidik, kepolisian, kejaksaan, ada tuh yang terlibat. Kita pengennya cepat, cepat harus selesai. Kalau berat tuh relatif lah. Karena jika advokat mendapatkan klien yang benar bersalah, Kira-kira gimana nih cara Bapak menangani kasus yang sebenarnya kasus itu jelas dia salah gitu? Kira-kira gimana tuh? Triknya dari Bapak sebagai advokat? Biasanya orang banyak lagi bertanya kayak gini. Apa namanya? Sama nih perkara pembunuhan, pencurian, begal, salah nih. Abang pernah mentepeleng anak begal? Pernah. Memukul malah mentepeleng sering. Kenapa kita bantu? Ya kan? Dan dia boleh nggak tolak perkara? Nggak boleh. Boleh. Kita bayar sama negara. Kan? Kenapa kita tidak terbantu? Secara undang-undang, dia kan kita bantu secara aturan hukum, dia mendapatkan haknya sama depan hukum. Sama, itu aja. Kita nggak akan menanggung perbuatan yang begal, jambret, bunuh, nyuri, atau membenarkan. Tapi perbuatan itu wajib dilindungi sama undang-undang, wajib didampingi penasihat hukum. Ini lah dia narkoba. Apa dibantu? Nah wajib. Undang-undang mengatakan jika dia menolak itu melanggar undang-undang. Dan jika kami meminta uang 1.000 perak sama klien aja, abang di penjara. Itu hukumannya. Kalau nomor hukum jelas, nomor 16 tahun 2011 pun jelas. apakah Bapak Suwardi pernah menangani kasus pro bono? Abang menangani kasus pro bono ya. Banyak kayak abang cabang abang ketua umum Universitas Negeri kan. Cabang abang ada di Pekanbaru, Siak, Kampar, terus di Palawan, Minggu sampai di Kepri ya di cabang abang. Jadi minggu depan itu ada tukar video kita sidang dari DPP ya, ada juga dari DPC kan sidangnya. Kalau DPC itu hampir tiap hari lah sidang. Kalau DPP Kamis depan sidang DPP. Untuk kasus pro bono ya? Iya. Itu perkara narkoba. Baru kemarin sidang tuh kemarin. Jadi yang mulai Nah ya, pandangan Bapak Suwardi terhadap hukum di Indonesia saat ini? Gimana sih pandangan Bapak sebagai penegak hukum menilai hukum sekarang? gimana ya? Ini aku ikut aja ya. Namanya hukum itu memang seyogianya menegakkan kebenaran, ya kan? Kebenaran ditegakkan sesuai dengan undang-undang. Tapi hukum itu bisa determinan ke politik. Apa yang terjadi sekarang ini, kawan pasti baca beritanya, hukum determinan ke politik. Seharusnya politik determinan ke hukum, ikuti hukum. Tapi sekarang hukum ikuti politik. Itu Kasus sekarang ini kasus Prabowo sama Gibran itu kan determinan ke politik. Jadi ke hukum kan. Jadi apa namanya, adil itu tergantung kita cara pandang kita sendiri. Ya, dengan perkara. Menurut kita adil, tapi betul menurut adil menurut orang lain. Inilah, adil hukumannya setahun. Tapi kata jaksa nggak adil, dia 5 tahun hukumannya. Lalu mandang benar-benar sekarang, hukum itu nggak betul orang tumpul ke atas, ke bawah, itu benar. Tapi fungsi kita ada di sini, membantu sekuat tenaga kayak mana orang bisa dapat keadilan. Kalau adil sekarang
nggak ada artinya. Sudah dari 2016 kami buka LBH itu nggak ada namanya keadilan yang dapat sama masyarakat. Oh, hak rampas dibalikkan. Harus ganti untung, ini ganti rugi semua. Kenapa ada ganti rugi? Ganti rugi pula ada lagi. Harusnya barang diganti untung. Terus sekarang. Jadi kawan nanti polisi hukum nanti bisa menilai berjalan waktu sampai selesai. Ini yang kami urusan. Kami sudah terjebak di situ. Satu di kanan mungkin di neraka, satu surga. Tapi dalam artian kita lebih aja ya, nggak putus-putusnya itu menyurang keadilan.